Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang senior, junior, pemula, pecinta mancing Indonesia. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membedakan kontur dasar laut, pasir, dan karang. Nah, dari sini kita melihat di kedalaman 20 meter. Di situ bentuknya kontur laut berwarna kuning, di atasnya ada garis tipis merah. Paling atas itu menandakan pasir ataupun tanah keras, kata rekan-rekan nelayan tradisional. Jadi kalau spot seperti ini untuk berjigging kurang tepat, kurang bagus, dan kebiasaan di sini ikan-ikan yang lewat. Tapi kalau untuk mencari umpan-umpan dasaran, kalau kita di sini banyak ikan tui katanya. Nah, kalau di sini itu terlihat merah kontur dasar lautnya, di situ terbis ataupun lereng. Dan di atas kuning ada merah-merah, itu karang. Kalau seandainya kita jigging, bisa-bisa kalau sampai di dasar itu bisa nyangkut hooknya. Kalau tidak cepat kita mengangkat dan menggulung. Nah, kebiasaan saya mencari spot, saya melihat kontur dasar laut yang berwarna merah tebal ataupun ada garis tegak berdiri. Kalau seandainya ada garis tegak, di situ biasanya akar bahar di mana tempatnya ikan-ikan rubi, kurisi Bali bersarang, dan ikan-ikan lainnya. Jadi beginilah tampilan fish finder untuk kita mengetahui yang mana karang, tanah keras, lumpur, dan pasir. Kalau dia lumpur, itu warna di sonar kuning semua, tidak ada garis merah tipis di atasnya. Jadi kalau seperti ini dia merah semua terus bergelombang, itu batunya sangat bagus. Jadi kalau kita mau mancing dasaran, itu spot yang andalan. Kalau seandainya spot itu belum ada yang garap, tapi kalau sudah digarap, siap-siap kita menangis begitu teman-teman angler. Nah, dia itu makin naik ke 75 meter. Biasa kalau 75 meter, kalau spot seperti ini tempatnya GT. Kalau seandainya di lokasi pemancingan kita ada amberjack, bisa jadi amberjack pun bisa kita angkat dari sini. Nah, kelihatan sebelah 200 kHz dia agak kuning memerah-merah, itu batu. Nah, yang 77 kHz dia kuning tapi ada bintik-bintik merah. Kalau untuk tampilan yang lebih bagusnya untuk melihat karang di frekuensi 200 kHz. Kalau 77 kHz itu kurang maksimal. 77 kHz dia lebih andalan untuk mendeteksi kedalaman dan masih bisa melihat dasarannya. Tapi kalau untuk 200 kHz dia sudah tidak maksimal lagi, bisa jadi putus-putus dan pudar. Nah, begitulah kira-kira cara penampakan dan tampilan pasir atau karang di dasar laut untuk teman-teman pemancing. Ini bisa jadi panduan dan bisa coba-coba kalau seandainya teman-teman sudah memiliki fish finder ataupun sonar. Jadi dengan menggunakan sonar maka hasil tangkapan pun semakin meningkat, tergantung tipe apa saja bisa. Yang penting kita tahu berapa kedalaman, jadi kita tidak mengira-ngira. Kebiasaan saya kalau tidak bawa fish finder itu kurang asik mancingnya, karena sudah sering menggunakan fish finder. Nah, terlihat di 200 kHz ada satu ekor ikan yang melintas
di kedalaman 36 meter. Jadi ikan yang melintas ini ikan yang main di pertengahan air seperti jiti, tongkol, ataupun tenggiri. Karena ini kita berlayarnya malam, jadi coba tebak yang lewat itu ikan apa. Nah, kita sudah naik ke permukaan ataupun ke dangkal, itu sudah kelihatan kuning semua. Berarti itu menandakan pasir ataupun tanah keras. Karena di atas kuning itu masih terlihat garis-garis merah tipis. Itu masih menandakan tanah keras dan masih ada puncak-puncaknya tipis. Tapi kalau seandainya kuningnya rata. Jadi demikian perbedaan pasir dan karangnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Brigadir Dedi Junaidi Arnafat Darpamahi, karena di laut kami bangga.